Pemirsa TVR Parlemen, lagi-lagi virus berbahaya mewabah hingga sampai ke Indonesia. Tercatat 88 kasus hingga Agustus 2024. Monkeypox menjadi ancaman di dunia kesehatan. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi agar tidak mewabah ke seluruh Nusantara? Dan bagaimana masyarakat untuk mencegah terjadinya monkeypox? Kita akan membahas mengenai ini pemirsa. Sudah hadir bersama kami Ibu Itet Trijayati Sumaryanto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Lampung II. Ibu, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukan, meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, Ibu. Ini monkeypox ini menjadi salah satu sorotan belakangan ini, Bu, di dunia kesehatan. Kalau Ibu melihatnya, apakah pemerintah Indonesia sebenarnya sudah siap dengan adanya ancaman baru di dunia kesehatan ini, Bu? Ya, saya sebelum menjawab itu, saya kenalkan profesi saya dulu. Oke, ya, boleh, Bu. Karena profesi saya ini hanya yang memilikinya hanya 2 orang. Saya Indonesia. Sendiri di Indonesia. Saya sendiri dengan Mbak Gemala Hatta, putri proklamator lah, salah satu proklamator. Jadi kami sekolah di Australia. Hanya saja di Indonesia ini tentang ilmu medical records itu masih belum menjadi prioritas. Nah, padahal untuk mengetahui adanya monkeypox dan lain-lain mengenai banyak kasus-kasus di Indonesia, kita harus punya data supaya kita bisa cepat menanganinya. Ya, nah saya sendiri monkeypox saja baru kaget tuh. Apalagi orang di awam di daerah-daerah atau di kota-kota ya. Saya yang di bidang kesehatan di Komisi 9 ya monkeypox itu dibicarakan belum serius. Ya, kalau menurut saya. Oke, padahal sudah kasusnya lumayan. Setelah kasusnya banyak baru ribut ya. Nah, apakah kita siap? Menurut saya belum siap. Kenapa? Karena itu penyakit-penyakit baru yang muncul. Ya. Itu sama seperti waktu ada kasus anak-anak yang sampai harus cuci darah, waktu kasus paracetamol ya. Itu sirup. Juga setelah meledak baru kita bertindak. Nah, kenapa tidak dicegah sebelumnya gitu? Ya. Cara mencegahnya gimana? Ya, jadi kalau misalnya baru ada kasus 1-2, loh, ini kasus kok beda sendiri. Nah, itu harus segera diteliti, harus semua direspon sehingga kita dapat mencegah sebelum kasus ini melebar kemana-mana. Jadi kalau menurut saya seperti itu sering terjadi. Bagaimana kita siap kalau tiba-tiba ada kasus-kasus seperti itu? Jadi menurut saya bagaimana gencar untuk melalui medsos, melalui sosialisasi seperti ini. Oh, sosialisasi ke masyarakat. Iya, sosialisasi ke masyarakat. Berapa sih yang sesungguhnya yang sudah terserang, yang terkena dengan monkeypox ini? Kalau saya lihat di fotonya itu serem banget, ya nggak? Iya, benar. Serem kan? Apakah terus sembuhnya seperti apa? Apa sudah diketahui yang kalau udah sembuh seperti apa? Obatnya seperti apa? Itu kan belum keluar. Nah, Komisi 9 udah ada pembahasan dengan Kemenkes nggak, Bu? Terkait dengan apakah sudah ada vaksin atau obat untuk monkeypox ini? Ya mohon maaf, sekarang dalam keadaan transisi pemerintahan ya. Ada yang ke pilkada, ada yang kemudian juga ya sudahlah kita kan nggak masuk lagi gitu ya. Jadi juga seperti itu sehingga seolah-olah kesian juga ya menterinya kerja sendiri. Kan harus ada respon juga dari anggota DPR. Tapi sekarang gimana gitu loh, yang mereka semua ada kemana. Terus gimana kita nih, Bu? Masyarakat kan tetap khawatir nih adanya monkeypox, takut terkena, apalagi tadi kita lihat foto-fotonya serem banget itu, Bu. Bintik-bintik hitam, membekas juga di tubuh. Nah, gimana tuh, tentunya Bu? Kalau menurut saya menterinya harus kemudian kumpulkan para dirjennya. Turun, melihat, dokter-dokter dikumpulkan. Ya kan? Diajak bicara. Sekarang kita lagi disorot besar soal bullying calon dokter spesialis malah. Iya, tapi kalau misalnya kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang memang mengancam di dunia kesehatan saat ini. Seperti mungkin yang tadi dokter Ibu sudah menyebut ada dokter yang meninggal, bunuh diri bahkan karena PPDS itu. Terus ini ada monkeypox, terus pernah juga ada kasus gagal ginjal pada anak-anak. Sebenarnya apa yang perlu dibenahi kalau Ibu melihat?
Kalau saya melihatnya kita harus meningkatkan survei, penelitian penyebab penyakit itu. Kalau di luar negeri penyebabnya apa? Pasti ada dong. Di jurnal-jurnal penyebab, ada lihat penyebabnya. Apakah di Indonesia penyebabnya apa? Kita di sini sekarang kotor nih udara. Kebersihan juga belum maksimal. Apakah itu penyebabnya? Jadi harus dicari penyebabnya. Ada nggak di kementerian itu melakukan itu? Berarti apa menurut Ibu sistem dari kesehatan yang dipunya Indonesia saat ini emang belum oke, not good untuk ke masyarakat juga? Ya, kalau kita tidak melakukan penelitian dan anggarannya kecil, bagaimana kita bisa mengetahui itu penyebab penyakit itu? Apakah kita juga bisa memproduksi vaksin itu? Kita aja masih 90% lebih impor loh obat-obatan. Ya, dari farmakologi itu. Coba impor loh, padahal kita tuh sumber daya alamnya untuk membuat obat dan sebagainya itu sangat luar biasa kayanya. Nah, mereka impor dari kita ekspornya raw material alam bahan-bahan alam itu. Terus mereka di sana penelitian, menjadikan obat, vaksin dan sebagainya. Kita tuh penelitian anggarannya kecil banget. Bagaimana kita bisa melihat itu gitu loh. Segala penyakit, ayo dong. Kita harus punya datanya. PR pemerintah besar sekali nih, Bu. Luar biasa. Tapi tadi Bu menyebutkan bahwa anggarannya kecil. Emang untuk penelitian. Oh, untuk penelitian. Untuk penelitian. Untuk kesehatan, penelitian adalah ujung tombak untuk kita bisa lebih lebih ke teknologi. Ya, teknologi kan kalau kita bisa membuat vaksin, membuat alat-alat kesehatan dan sebagainya, kita impor lah. Impor padahal alat kesehatan Indonesia 50%. Mampu. Ya harusnya mampu dong, pendidikan dan sebagainya. Ya kan? Gimana? Iya. Jadi hal-hal itu ujung dari pelayanan kesehatan ada di penelitian. Berapa persen Bu sejauh ini untuk penelitian kesehatan? 0,0 berapa saya nggak ingat. Wow, kecil sekali sebenarnya. Ya, kecil lah. Dari dulu udah begitu saya masuk di Komisi 9, saya bilang kita perlu data. Ya, informasi. Apalagi bagaimana ini kalau yang Mpox ini Bu, sejauh ini kan disebutkan belum ada obatnya. Cuman udah ada vaksin untuk monkeypox. Tapi ini disebutkan masih dari 3 negara. Ada dari Denmark, Amerika, sama satu lagi dari Jepang. Indonesia kira-kira perlu apa nih Bu biar bisa menghasilkan vaksin sendiri untuk gimana mau menghasilkan vaksin, dokternya ada dibully. Gimana dia mau menghasilkan sampai ada yang meninggal? Gimana coba mau sampai ke sana? Katanya, lo iyalah. Sehingga orang perginya ke luar negeri juga karena mereka penelitiannya luar biasa. Saya pernah di Australia 7 tahun di Sydney, penelitian itu nomor 1. Nggak akan kemana-mana kalau kita nggak melakukan penelitian. Sekarang ada BRIN. Ya benar, udah digabungkan tapi semuanya. Tapi apa yang terjadi? Pak Menteri bilangnya, kalau saya bilang, Pak, kita penelitian tuh gimana untuk kesehatan? Itu kan urusan BRIN. Ya nggak begitu dong. Iya. Ya bagaimana? Dia harus berjuang juga. Koordinasi dengan BRIN. Kasih tahu, ini kita anggaran kita dorong ke sana. Ini menarik sekali. Ini? Kompleks sekali sebenarnya permasalahan kesehatan Indonesia, tapi kita akan bahas sesaat lagi, Bu. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Pemirsa, masih bersama saya dan juga Ibu Itet di sini di Kabar Nusantara, dan kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai monkeypox. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya membutuhkan penelitian lebih dalam untuk kesehatannya. Nah, kira-kira Bu, untuk Mpox dan juga penyakit-penyakit lainnya, apakah nanti Komisi 9 akan mendorong adanya alokasi tambahan lebih untuk penelitian di Indonesia? Harus. Berapa persen nih Bu? Ya, minimal tuh 5% loh. Minimal, ini 0,0. Saya selalu dari mulai saya di Komisi 9, terus saya pindah Komisi 10 dan sebagainya, penelitian itu harus ada. Harus anggarannya cukup.
kita mau meneliti apa itu bisa dihitung, ya. Bisa yang meneliti itu progresif atau jadi kalau kadang-kadang dokter mau meneliti itu ke depan, jadi dia baru ngumpulin lama. Sementara kalau kita yang dari ke belakang kita meneliti itu sudah siap. Data-data di medical record itu sudah siap. Di Australia abad 16 saja masih disimpan loh. Iya ya. Iya. Tapi ini udah pernah Ibu sampaikan di rapat-rapat gitu, Bu? Ya kan mereka selalu bilang tidak serius lah. Tidak serius. Jadi medical records itu kadang-kadang cuma kalau pasien datang untuk daya ingat, untuk billing, untuk apa ya. Nah, saya kan sering berobat. Yang namanya medical record punya saya itu udah segini tebelnya, sekian volume. Terus ditaruh begitu aja untuk apa? Ya kan, harus buat penelitian gitu loh. Padahal untuk dokter menulis informasi riwayat penyakit tentang pasien sampai dia menemukan, sampai dia menyimpulkan adanya final diagnosis, diagnosis akhir, itu kan lama sekolahnya. Bayarnya mahal. Iya. Iya kan? Terus final diagnosis itu adalah dasar untuk memberi obat apa yang paling tepat. Oke. Ya, kalau dia nggak mampu untuk itu gimana? Itu kasih obat yang salah. Ya, untuk mencapai itu, untuk mencapai jadi dokter spesialis, untuk sampai profesor, kan mahal banget. Dia nulis itu, atau dia merekam itu, atau dia mendata dengan komputer dan sebagainya. Tapi terus untuk apa? Nah itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke monkeypox ini, Bu, apakah nanti Ibu ada dari Komisi 9 akan mendorong anggaran penelitian khusus untuk monkeypox ini? Ya saya titip sama yang akan datang, sama yang akan melanjut, saya udah titip berkali-kali. Ya, bahwa aspek pelayanan kesehatan itu luas sekali dari berbagai unsur, dari berbagai aspek. Supaya Indonesia punya sistem seperti itu gimana nih, Bu? Ya, dokternya harus kerjasama dengan medical record. Bukan kita cuma ini ada record masukin, ngeluarin itu aja. Terus laporan-laporan ke dinas. Tapi untuk penelitian yang di mana? Untuk kita kontribusi kepada kasus-kasus yang lain yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan penyakit monkeypox misalnya, yang menyebabkan kemarin anak-anak yang minum paracetamol sampai harus ya. Dan sekarang masih ada yang anak-anak dialisis. Tapi cuma dilaporkan sekarang anak-anak ini. Sekian ada kasus, nggak penelitian? Mana gitu loh. Harus ada. Ini sudah diteliti, ini sudah kasusnya sekian, kami sudah bikin obatnya. Karena nggak ada, kita harus impor. Kan begitu, jelas gitu loh. Nah itu kan untuk manajemen, untuk perencanaan, untuk menentukan berapa jumlah alat yang dibutuhkan untuk kasus penyakit ini dan sebagainya. Benar. Banyak sekali. Nah, Bu, kalau kita berbicara mengenai kesiapan sistem kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia, Ibu melihatnya gimana? Apalagi kan monkeypox ini kan penyakit yang menular dari sentuhan kulit juga. Apakah sebenarnya rumah sakit dan juga sistem pelayanan kesehatan di Indonesia ini sudah apa yang perlu dibenahi? Karena kalau saya tanya udah siap apa belum, sepertinya Ibu bakal jawab belum ya. Jadi apa yang perlu dibenahi, Bu? Yang perlu dibenahi adalah kembali lagi bagaimana mencari penyebab dan pencegahannya. Ya, penyebabnya apa itu harus diteliti. Atau kita tahu mungkin tiap negara penyebabnya beda. Karena iklimnya beda, kemudian lingkungannya beda, kondisi lingkungan beda ya. Kita lihat di situ. Kemudian dari situ kita lihat lagi nularnya katanya dari kulit, dari apa? Dari kulit, hubungan seksual juga bisa monkeypox. Berapa kasus yang disebabkan? Penyebabnya yang Berapa yang disebabkan oleh hubungan kulit? Berapa yang disebabkan oleh seksual? Jangan hanya beritanya begitu aja, tapi berapa yang diakibatkan oleh hubungan kulit? Tadi monkeypox. Bahkan ada yang bisa dari berapa yang disebabkan oleh seksual hewan ke manusia juga bisa loh ternyata. Nah, kan lihat hewannya apa aja, apa kucing, apa anjing, apa itu jadi
detail gitu loh. Iya. Berikan detail. Jadi masyarakat juga makin aware Iya, kalau betul. oh ternyata bisa menular dari hewan peliharaan. Iya, misal tapi gitu. berapa? Dari peliharaan tuh macam-macam. Ya, ada kucing, ada anjing, ada Iya, kelinci, ada burung. monyet barangkali. Iya. Burung. Ya, banyak. Oke. Nah, itu kan harus jelas gitu loh. Jadi data itu nggak hanya sudah 88 kasus, DKI sekian, ini sekian. Jadi nggak cuma gitu ya Bu ya? Enggak dong, harus jelas. Kalau berkaca dari COVID-19 sebenarnya apakah kalau kita untuk menangani kasus yang bisa disebut wabah ini Bu, sebenarnya Pak Indonesia ini sudah mumpuni dari semua tenaga kesehatan merata di Indonesia? Dokternya aja kurang, katanya Dokter perawatnya kurang. Kita aja coba. Kan cuma 2 orang medical iya. records. Iya. Padahal di Australia itu ada yang gelarnya profesor loh. Dan enaknya gini ya, mungkin ya itu apa kultur ya. Kalau kita bicara dan kamu bukan seorang dokter, mereka menganggapnya, kamu kan bukan dokter. Padahal dokter, tanpa mereka dibantu oleh yang diperlukan, yang terkait. Apa yang kerja sendiri? Kan enggak. Benar-benar Bu. Ya, kalau dari medical record kami melayani kebutuhan dokter. Oke. Ya, kami melayani supaya dokter lebih mudah bekerjanya, mendapatkan data yang konkret, kalau misalnya nih rekor banyak nih datang ke tempat departemen kami, terus ini kok ada kasus beda sendiri, kan langsung kita bicara sama direktur, bukan kita diem aja ya biasa aja, enggak. Seharusnya Kita juga melihat ini kasus-kasus biasa, sakit jantung, sakit ini, tiba-tiba ada wabah ini, ada 2 kasus misalnya, baru 2 nih. Kita harus bilang ke direkturnya, ini kenapa nih kasusnya? Nah, awalnya direktur kan punya tim. Iya. Nah, bicara ini. Wah, ini dari mana? Apakah ada pendatang dari di mana terjadinya? Di Bali misalnya banyak turis dan sebagainya. Itu kan bisa kita bicarakan gitu. Kami membantu. Nah, ini awalnya monkeypox ini 1 kasus di tahun 2022 di bulan Agustus, Bu. Nah, dan itu memang ada histori perjalanannya dari luar negeri. Betul. Nah, berarti kan ini memang karena memang ini penyakit endemiknya dari Afrika, bisa sampai ke Indonesia karena ada histori perjalanan dari luar negeri kembali ke Jakarta membawa virus ini. Nah, kira-kira nanti ke depan Bu, karena penyebabnya kan berarti termasuk adanya datang dari luar gitu. Udah ada seruan belum Bu ke Kemenkes atau ke mitra lainnya bahwa harus memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia? Di pintu masuknya di mana? Di bandara, pelabuhan. Ya berarti harus ada bidang pelayanan kesehatan di situ. Atau Harus masuk ada karantina dan sebagainya. Ada nggak? Saya kira di bandara-bandara itu juga belum ada. Pelayanan kesehatan. Ya artinya karantina. Begitu datang semua dicek. Kan ada suhu, ada ini. Kenapa itu sampai masuk? Berarti sebenarnya Bu, kalau kita sebenarnya harus melihat juga di dunia luar itu penyakit apa yang sedang mewabah, jangan sampai masuk ke Indonesia, berarti gitu ya Bu harusnya? Itu kan luas, benar kan saya udah bilang. Dari berbagai aspek gimana sih, apalagi bukan cuma itu aja, kok di sana lebih maju ya? Kok kita sampai sini aja ya? Loh iya dong. Banyak sekali sebenarnya yang perlu dibenahi ya Bu. Nah, kita akan bahas informasi lebih dalam lagi pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, masih bersama dengan Ibu Ita. Ibu, tadi kita sudah membahas banyak sekali, mulai dari bagaimana Indonesia sebenarnya memerlukan banyak pembaharuan untuk dunia kesehatan, salah satunya dengan adanya penelitian dan juga meningkatkan adanya medical record di Indonesia untuk melihat bagaimana awal mula adanya suatu kasus atau penyakit sebelum didiagnosa. Banyak sekali sebenarnya. Kalau kita bahas sangat kompleks, tapi kalau kita berfokus kepada monkeypox ini Bu, ini sudah terjadi di Indonesia. Cuman kita berusaha supaya ini kita cegah agar tidak terjadi lebih banyak kasus lagi. Masyarakat juga sudah harusnya aware dengan kita lakukan sosialisasi. Untuk pemerintah ini Bu, kira-kira tadi Ibu sudah menyebutkan adanya pemantauan mulai dari layanan kesehatan di
pintu-pintu masuk kedatangan ke Indonesia seperti di bandara, juga di pelabuhan. Kira-kira untuk melihat pemantauan untuk bisa deteksi dini, apalagi yang perlu dilakukan oleh Kemenkes dan juga mitra-mitranya, Bu? Ya, gini ya, saya kembali soal medical records itu. Bukan sekedar medical record yang profesional. Medical record yang profesional. Ada di Indonesia, kalau tanya ada. Tapi ya Yang profesionalnya. yang profesionalnya, Iya. nah itu dia. Mhm. Ya sekolahnya aja D3, D4, apa-apalah gitu. Oke. Kalau di sana udah S1, Mhm. udah masuk universitas di Sydney University. Mhm. Ya, nah itu namanya Cumberland College apa gimana. Nah kalau kita harus mencegah ya, mencegah kan tentunya triggernya ini monkeypox lah. Karena udah sering kejadian-kejadian udah hilang, nanti timbul Ada lagi, lagi. ribut lagi gitu kan ya. Hmm. Nah, apakah kita tidak perlu intelligence di bidang penyakit-penyakit yang sebelumnya datang ke Indonesia? Artinya kita ngawasi terus-menerus gitu loh. Memata-matai terus di luar apa yang terjadi. Ada enggak itu? Ya, datanglah Afrika berapa kali misalnya. Kemudian itu kan semua datangnya dari luar kan, bukan dari Iya. kita yang menyebarkan keluar. Iya, iya. Kenapa kita nggak punya itu? Iya. Kalau saya sih dorongnya begitu, nggak tahu yang lain ya. Mhm. Kalau saya ngelihatnya intelligence itu perlu informasi, perlu komunikasi dengan para dubes-dubes di sana. Ya jangan dubes cuma politik aja atau ekonomi. Kesehatan juga perlu. Loh iya, kalau di sana udah ada kejadian, cepet kita bisa minta di sana di KBRI itu adanya atase militer ya. Iya. Atase ekonomi, ada nggak atase kesehatan di sana? Oh, udah pernah nanya belum, Bu? Ada nggak? Ya baru sekarang sih. Kalau ngomong. Kalau Ini- saya nggak ditanya, nanti kan dibilang kamu bukan dokter kan? Tapi kan Itu kita kan, tidak ada salahnya menyampaikan makanya saya aspirasi. sampaikan seperti itu. Mm-mm. Dan masalahnya juga di anggota Komisi 9, anggota apa namanya dari DPR ya, anggota DPR, Mhm. nggak ada yang tahu tentang medical records. Mhm. Itu makanya ya seneng juga sih kalau saya bisa ngomong gitu loh. Iya, Kan nggak dibilangin kamu bukan dokter kan? iya. Tentu ini kan jadi Saya- masukan. Loh iya, saya sindir-sindir aja gitu loh. Sebab kalau ngomong ini Mhm. dianggap enteng. Padahal kami ini sangat membantu pelayanan di bidang kedokteran Iya. supaya cepat, tepat, akurat gitu kan. Benar. Iya, Benar. ya itu. Nah, tadi itu intelligence proxy, benar nggak? Ya itu Bu? perang proksi kan. Ha-ha. Yang namanya penyakit itu siapa tahu itu buatan. Iya. Ya kan? Kalau perang kan nggak perang kayak apa nama Rusia sama Ukraina. Harus senjata. Harus senjata. Ini proxy war. Ya kita harus punya kecurigaan itu dong. Namanya kita melindungi negara ya, Bu. Nah Benar. iya itu contoh yang nyamuk-nyamuk itu. Yang Ah, katanya. iya. Itu sempat juga tuh ada Nah isunya iya juga. itu hilang. Gitu kan. Hilang. Nggak tahu apa yang terjadi. Harus sekarang sudah selesai atau bagaimana lah supaya kita tenang. Jadi sekarang kan kita ini nyamuknya barangkali. Iya. Nyamuknya ini datang dari penyebaran ini. Tapi Kan begitu. gimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan apalagi untuk masyarakat awam ketika ada penyakit pemerintah vaksin. Ada penyakit baru vaksin gitu. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ya mindsetnya yang paling tinggi siapa? Menteri Kesehatan. Aha. Menteri Kesehatan. Kan dia yang harus berinisiatif. Harus dia berusaha ke sana. Ya kalau dia juga sendiri tidak terlalu merasa penting di bidang penelitian, ya kita akan terpuruk terus. Oke. Iya kan? Sekarang ID misalnya dengan dokter Ya. Terawan. Ya. Kenapa nggak dirangkul? Kenapa? Ayo kita bikin. Ya, saya nggak tahu selama ID juga nggak pernah tuh menegur anggotanya atau ada yang punya tentang medical record, panggil dong. Gimana kita mengembangkan ini? Karena ini udah dari zaman Benar. zaman clay apa sih kalau clay tanah liat. Coba lihat tuh di Borobudur kan sudah ada catatan kesehatan itu. Ada.
Oke. Itu udah zaman purba, udah ada. Nah, Oke, tapi oke. kan dikembangkan terus kalau mereka. Saya senangnya gini, kalau di Mhm. dokter-dokter di Australia misalnya, Mhm. kita bicarain, let's do it, let's discuss it. Terbuka ya, Bu? Udah menerima, Iya. menerima. Mhm. Kita diajak rembuk. Tuh loh, Oke. gimana kamu bisa melayani saya cepat, Mhm. ya Nah, kan? ini kalau kita melihat jangka panjang nih Bu untuk monkeypox dan juga mungkin akan adanya potensi lainnya yang mungkin bisa masuk ke Indonesia. Gimana DPR bisa memastikan bahwa Indonesia ini siap untuk menghadapi kondisi-kondisi ke depan ini? Yang mungkin penuh dengan ketidakpastian tentunya. Ya, kenapa di Komisi 9 itu ada Kementerian Kesehatan? Cari Kenapa tuh, Bu? anggota-anggota yang punya bidang kesehatan, di situ lebih banyak. Oh. Sehingga dia lebih aware kan, lebih bicara, lebih tentang kesehatan bicara. Kalau menurut saya kan di situ ada BKKBN, itu kan urutan turunannya, kemudian ada Badan POM dan sebagainya. Ini kan Menteri Kesehatan. Jadi orang-orang yang menjadi anggota di situ, yang ingin jadi anggota DPR, cari kader-kader yang punya kesehatan. Ada background kesehatan. Ada background kesehatan. Jadi dia nangkep gitu loh. Ini kan ada Pak Edi Muryadi satu gitu ya. Yang lain-lain kan ekonomi lah. Ada dokter 1-2 dia juga nggak tahu tentang medical records. Oke. Ya. Jadi biar langsung tepat sasaran Iya, untuk jadi kita diskusinya itu lebih dalam. Ya kan? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di kesehatan nih kalau menurut saya ya, yang namanya untuk menata negara, satu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial itu kuncinya. Kita sehat, kita pendidikan bagus, keren kan? Kesehatan, pendidikan, Kesejahteraan sosial. Gimana sekarang? Ya ekonominya diangkat. Kita juga sejahtera, sehat. Pendidikan, kalau kita sehat, pendidikan juga gampang. IQ kita cuma 78, berapa. Gimana kita mau Indonesia emas, bonus demografi, tapi IQ-nya cuma 78, sekian. Rata-rata secara internasional tuh 111 sampai 120. 111 itu normal ya. Normal itu 111. Ya. Ada yang 140, 160, ada yang jenius-jenius itu. Iya. Tapi kita gimana kalau cuma 78 rata-rata? Itu kan banyak di medsos diomongin. Iya. Iya kan? Banyak sekali sebenarnya PR untuk kita ya Bu ya. Nah, nah kira-kira kalau dari Ibu Itet nih, apa kira-kira jadi langkah strategis dari Komisi 9 ini untuk memperkuat sistem kesehatan nasional ke depan? Sistem kesehatan nasional ke depan. Ya menurut saya pendidikan di segala bidang. Di segala bidang? Di segala bidang yang terkait kesehatan. Ya dong. Semuanya kan dari mulai perawat, kemudian yang namanya yang ahli untuk farmasinya, bukan ya alat-alat kesehatan itu. Alat kesehatan. Ya, ada kan alatnya udah datang orangnya nggak ada, SDM-nya nggak cukup, nggak mampu mengoperasikan. Karena dia tidak punya profesi itu. Gitu, itu kan yang saya amati. Yang saya amati seperti itu. Dokter juga mengeluh, udah nih alatnya besar-besar, harganya mahal-mahal, SDM-nya kurang. Nah, akhirnya bisa salah kan. Gitu. Berarti bayangkan ini seluruh yang ada kan di rumah-rumah sakit yang mahal itu. SDM-nya juga yang mahal. Perawat nih, di rumah sakit yang hebat alatnya, dokternya hebat, perawatnya diimpor dari desa loh, bukan terbalik. Harusnya perawat yang dari kota ngajarin ke desa. Iya. Dari desa diangkat karena murah. Coba gimana? Jadi kan ada bisnisnya, padahal kedokteran tuh mulia katanya. Iya. Ini kompleks sekali, lagi-lagi kalau kita membahas ini lebih lanjut, sulit sekali untuk dalam 30 menit ini nih Bu. Presiden harus sadar. Harus sadar, presidennya loh. Ya, bukan cuma pangan dan ini berasnya doang, tapi gizinya gimana kan? Ada kultur lagi di sini. Yang tadi saya omongin. Kultur kalau yang enak-enak buat bapaknya kan. Ini buat bapak yang cari uang dan sebagainya.
Padahal bapaknya udah terbentuk segitu aja. Nggak akan mungkin Gitu. bertumbuh berkembang Lah lagi ya ya. artinya sehat lah. Tapi kan Untuk kecerdasan otak Nah, masih anak yang berkembang ya Bu ya. anaknya dong diperhatikan. Iya, Gitu. benar. Banyak sekali yang harus kita perbaiki kalau kita membahas mengenai masalah kesehatan nih Bu. Kalau boleh saya rangkum, berarti untuk masalah-masalah seperti monkeypox yang sedang mewabah di Indonesia yang perlu diperhatikan, berarti untuk pintu masuk di bandara tadi ada layanan kesehatannya juga, peningkatan kesadaran dari masyarakat terkait dengan adanya monkeypox dan juga itu bisa menyebar dari mana aja, medical record yang profesional. Nah, Tadi kita melihat apakah ditularkan dari hubungan seksual atau sentuhan kulit atau dari Detail. hewan, detail Jangan benar cuma Bu. ini ngomong Mm-mm. gitu Pak jumlahnya berapa. Benar. Ya, terus binatangnya apa? Iya. Dengan kulit sama kulit apa bule sama Nah, apa apakah dari perjalanan luar? Nah, Benar. iya dan macam-macam kan itu detail. Banyak gitu sekali yang loh. perlu diperbaharui dan juga diperbaiki, bukan hanya menjadi PR dari Menteri Kesehatan, tapi juga Presiden Indonesia harus benar-benar aware terhadap kondisi Iya, ini. intelligence jangan lupa komunikasi dengan KBRI, ada atas kesehatan, nggak ada kan? Nah, poin penting juga pemirsa, hubungan dengan internasional berarti kita juga harus dari bidang kesehatan juga harus Betul. diperkuat. Ya, kan kalau dari sejarahnya selalu datang dari luar. Yap. Iya kan? Indonesia berarti seharusnya sehat. Sebetulnya Ya, berarti dari luar yang perlu kita perhatikan kita nih ya nggak Bu usah ya. susah coba kalau di negeri dingin. Ya kan? 4 musim. Ya. Harus nanti nyabut, nanti nanem, nanti ini kita kan Tropis. Benar Ibu. udah. Ibu Ita terima kasih atas waktunya. Ya mudah-mudahan menjawab semuanya ya. Dan semoga kita bisa berkesempatan lagi untuk diskusi ya Ibu Baik, dengan hal-hal baik, lain yang dengan bisa hati. kita perbaiki nih dan kita bahas dari kesehatan di Indonesia. Dan Terima kasih. pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita di Kabar Nusantara kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Anda dapat tulis di kolom komentar kira-kira apa isu yang harus kita bahas di episode berikutnya. Saya Elisa Purba beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.